Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dimudahkan dalam belajar dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita hari ini sudah sampai pada pelajaran 7, hati tentram dengan berperilaku baik. Submateri ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa berarti bersih, lurus atau murni. Adapun ikhlas secara istilah yaitu melakukan suatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Gambar seorang sedang melaksanakan sholat atau beribadah. Kita harus ikhlas dalam beribadah. Artinya, kita beribadah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Jika kita beribadah hanya mengharapkan pujian atau hanya ingin dilihat oleh manusia, maka bisa jadi amal kita tidak diterima. Akan tetapi, jika kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencintai kita karena kita sudah ikhlas dalam beribadah. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, kalian betul. Ini adalah gambar orang sedang belajar. Kita juga harus ikhlas dalam belajar. Artinya, niat kita dalam belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban menuntut ilmu, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan sebelum memulai sesuatu yaitu meluruskan niat kita untuk berbuat baik, agar semua yang kita lakukan menjadi suatu kebaikan. Nah, ini adalah gambar anak sedang bersedekah atau beramal. Tentu kita juga harus ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amal yang kita kerjakan dicerita-ceritakan kepada orang lain, karena menceritakan amal perbuatan yang pernah kita lakukan itu termasuk kategori riya atau pamer. Riya atau pamer dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau ingin memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah tidak akan kita dapatkan. Namun, apabila kita menolong orang lain tanpa pamrih, maka Allah akan membalasnya dengan pahala dan keriduannya. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar orang sedang bekerja. Kita juga harus ikhlas dalam bekerja, meskipun tidak ada manusia yang melihat kita bekerja. Kita harus bekerja dengan baik, karena Allah pasti melihat kita. Biarkanlah Allah yang akan memberikan rezeki atau tidak atas sesuatu yang kita harapkan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi
Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi, jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita, baik wajah, harta, ataupun yang kita miliki, karena itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan hanya memperbanyak amal kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, dari keterangan gambar-gambar tersebut dapat kita temukan ciri-ciri sikap ikhlas dan manfaat bersikap ikhlas. Ciri-ciri sikap ikhlas antara lain tidak mengharap imbalan, tidak terpaksa, tidak suka dipuji, tidak suka disegani, dan penuh dengan pengabdian. Artinya, setiap melakukan amal kebaikan, orang yang ikhlas tidak akan pernah mengharap imbalan apapun, tidak pernah terpaksa, tidak suka apabila dipuji, dan tidak suka apabila disegani, dan melakukan amal kebaikan penuh dengan pengabdian atau hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat bersikap ikhlas antara lain, hati menjadi tenang dan tentram, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajat dan martabatnya, doa kita dikabulkan, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dibukakan pintu ampunan, dan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebagai latihan dan evaluasi pembelajaran, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal-soal berikut ini. 1. Ikhlas menurut bahasa artinya titik. 2. Ikhlas menjadi syarat diterimanya. 3. Semua amal perbuatan tergantung kepada. 4. Kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari. 5. Sebutkan 3 ciri-ciri ikhlas dan 3 manfaat ikhlas. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian, sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.